Dulu gue tuh beranggapan kalau gue ingin menjadi seseorang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, gue tuh harus menjadi orang yang terbaik di suatu bidang, menjadi orang yang memiliki talenta 1% di dunia ini gitu, kayak menjadi seorang spesialis di satu bidang. Karena pada zaman dulu orang tua gue itu mengajarkan bahwa kalau kita ingin sukses di suatu bidang ya kita harus menjadi orang yang terbaik di bidang tersebut. Apapun bidangnya, apapun kategorinya, kita harus menjadi 1% terbaik di bidang tersebut. Tapi makin ke sini yang gua dapatkan, yang gua pelajari, ternyata teori itu makin bisa dibilang ketinggalan zaman. Karena pada kenyataannya orang sukses di zaman sekarang ini, di zaman digital, di zaman dimana-mana semuanya itu mengandalkan kreativitas, menjadi 1% terbaik di satu bidang itu nggak cukup. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini tuh banyak teknologi yang bisa menggantikan kita, menggantikan satu skill yang menurut kita itu paling jago gitu. Dulu orang yang bisa coding, yang bisa membuat website, bisa membuat aplikasi itu sangat dihargai, demand-nya itu tinggi dan gajinya itu sangat tinggi. Tapi sekarang orang yang hanya bisa mengcoding tanpa punya kelebihan yang lain itu gampang digantikan oleh teknologi-teknologi baru, yaitu AI atau misalnya teknologi-teknologi automation lainnya, di mana skill yang tadinya berharga itu berubah jadi tidak begitu berharga karena perkembangan teknologi. Lalu kalau ternyata menjadi spesialis di satu bidang itu nggak cukup untuk kita bisa bertahan di ekonomi sekarang, di zaman sekarang, lalu apa yang sebenarnya harus kita lakukan supaya kita itu bisa bertahan dan bisa relevan untuk zaman sekarang dan bisa bersaing dengan teknologi yang baru. Karena gue penasaran dan menurut gue ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, akhirnya gue cari-cari dan akhirnya gue menemukan satu teori yang menurut gue ini akan sangat membantu kita untuk tetap relevan dan mungkin bisa bersaing dengan teknologi yang ada sekarang ini. Hai, gue Harry. Hari ini kita akan bahas tentang skill stacking, di mana harapannya skill stacking ini bisa menjadi alat untuk kita bertahan di era artificial intelligence dan era digital, era kreatif zaman sekarang. Oke, kita mulai dengan apa sih itu skill stacking? Jadi secara sederhananya skill stacking itu adalah menggabungkan lebih dari satu skill yang nantinya akan saling mendukung antara skill yang satu dan skill yang lain, dan apabila digabungkan skill itu akan menjadi sesuatu yang unik yang orang lain itu tidak miliki, yang orang lain itu nggak punya gitu. Skill ini benar-benar unik karena ini gabungan dari beberapa skill yang kita punya yang membuat skill stacking ini nih unik per personnya, per orangnya, dan akhirnya menjadi sangat berharga dan sangat susah digantikan entah itu oleh orang lain ataupun sama teknologi yang baru. Yang perlu kita pahami, skill stacking ini adalah menggabungkan berbagai macam skill, tapi skillnya itu harus saling berkesinambungan, saling mendukung satu sama lain. Nggak boleh skill yang kita punya, misalnya kita punya 3 skill, tapi tiga-tiganya itu tidak ada kaitannya sama sekali, tidak ada hubungannya sama sekali. Itu nggak bisa dinamakan skill stacking. Dimana skill stacking itu harusnya satu skill dan satu yang lainnya itu saling mendukung dan membuat skill-skill itu tuh makin bersinar gitu. Jadi misalnya gue adalah seorang programmer gitu, orang yang bisa coding gitu, bisa bikin aplikasi, bisa bikin website.
Zaman dulu seorang programmer itu sangat dihargai, sangat demand-nya itu sangat tinggi, dan apabila di hire itu biasanya gajinya itu sangat tinggi. Cuman di zaman sekarang karena banyaknya teknologi baru yang datang yang akan sangat mudah menggantikan skill untuk mengcoding suatu aplikasi ataupun web, skill ini tuh lama-kelamaan makin gak seberharga dulu. Dan kalau gue seorang programmer nggak memiliki skill yang saling membantu, saling membuat skill coding gue itu lebih bersinar, itu gue nanti akhirnya akan ditinggalkan dengan dan beralih ke teknologi baru yang jauh lebih efisien, lebih murah dibanding harus meng-hire seorang programmer. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka gue harus upgrade diri. Upgrade dirinya adalah yaitu tadi dengan menerapkan teori skill stacking. Kira-kira skill apa sih yang bisa membuat skill coding gue itu tadi jauh lebih dihargai gitu, jauh lebih punya value dibanding kalau gue cuma bisa mengcoding doang. Nah, kalau di sini gue berpikirnya gue ingin men-stacking dengan video editing, itu kan gak masuk akal. Akhirnya nanti skill satu sama lainnya itu gak akan saling mensupport gitu. Jadi kalau skill stacking, kalau kita ingin menambah suatu skill supaya kita menjadi unik gitu, kayak kita menjadi sesuatu yang lebih berharga, kita harus men-stacking skill itu dengan sesuatu yang saling mendukung dengan skill yang sudah kita punya. Misalnya itu tadi gue adalah seorang programmer, gue udah punya kemampuan mengcoding aplikasi gitu. Cuman kan zaman sekarang sudah banyak nih AI yang juga udah bisa mengcoding aplikasi tanpa kita harus punya pengalaman menjadi seorang programmer gitu. Lalu supaya gue bertahan, maka gue harus mengupgrade diri dengan mempelajari skill baru. Nah, skill barunya itu kira-kira apa nih yang bisa membuat skill coding gue ini tadi makin bersinar dan makin unik dibanding dengan AI apapun. Misalnya gue mempelajari branding atau gue mempelajari psikologi manusia gitu. Jadi saat gue mengcoding suatu aplikasi, maka gue akan mempertimbangkan nih gimana branding yang baik supaya aplikasi itu nyaman dipakai oleh orang lain, dipakai oleh customer. Atau misalnya kalau gue mempelajari psikologi manusia, gue bisa membuat aplikasi yang mempunyai kemampuan untuk membuat orang tersebut itu betah di dalam aplikasi itu, entah itu warnanya disesuaikan dengan kenyamanan orang, entah itu layoutnya dibuat supaya orang itu merasa lebih tenang. Apapun itu, skill itu tuh saling mendukung satu sama lain yang gak mungkin, yang belum sampai sekarang AI miliki. Jadi kombinasi antara coding, desain, atau misalnya dengan psikologi manusia yang itu membuat suatu aplikasi itu jauh lebih unik gitu, lebih susah untuk digantikan dengan AI ataupun teknologi lainnya. Sebenarnya nggak semuanya pekerjaan itu membutuhkan skill stacking. Ada juga pekerjaan yang tanpa harus memerlukan skill stacking pun tetap akan membuat mereka bisa sukses gitu. Cuman kalau di era sekarang, di era zaman digital sekarang, semuanya butuh kreatif, kayaknya hampir 90% orang tuh membutuhkan skill tambahan, membutuhkan skill stacking, di mana yang akan membuat skill dasar kita atau skill anchor kita itu makin bersinar. Contohnya mungkin yang nggak begitu butuh, walaupun sebenarnya banyak juga yang menggunakan skill stacking ini adalah misalnya seorang dokter ataupun seorang lawyer. Kalau dipikir-pikir kan seorang dokter spesialis anak misalnya atau seorang lawyer itu kan nggak begitu membutuhkan skill stacking karena kan mereka bekerjanya yang satu di law firm, yang satu di rumah sakit, mereka tinggal melayani pasien dan melayani kliennya kayak gitu. Tapi pada kenyataannya banyak sekarang itu dokter-dokter spesialis ataupun lawyer-lawyer itu diminta untuk bisa mempresentasikan diri mereka supaya mereka itu bisa menarik entah itu pasien ataupun klien.
Dan kalau hanya memiliki skill sebagai seorang dokter ataupun seorang lawyer tanpa memiliki skill tambahan, entah itu komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, atau skill yang lain berupa misalnya storyteller atau misalnya content creation, itu akan makin lama akan sangat susah untuk mendapatkan klien baru atau mendapatkan pasien baru. Itulah kenapa sekarang tuh banyak bermunculan expert creator, yaitu orang-orang yang tadinya tuh sangat spesialistik tapi sekarang mereka tuh nambah skill stacking, yaitu berupa entah itu storytelling, entah itu content creation, menjadikan skill yang basicnya itu tadi, skill anchornya itu tadi, misalnya seorang lawyer itu bisa menjelaskan kekomplekan legal atau hukum itu menjadi sesuatu yang sangat mudah dimengerti sama orang lain, dan akhirnya akan lebih banyak dikenal sama orang dan akan lebih mudah mendapatkan klien. Begitu juga sekarang kan banyak dokter-dokter di sosial media yang akhirnya mereka itu sangat, bisa dibilang sangat banyak dikenal dan sangat banyak pasiennya, karena mereka itu memiliki kemampuan gak cuma di bidang kesehatan, tapi mereka memiliki kemampuan public speaking yang bagus, memiliki kemampuan storytelling yang bagus, dan mereka bisa membuat konten yang baik gitu, yang bisa mempresentasikan kemampuan mereka ke masyarakat awam, masyarakat umum. Jadi walaupun sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat membutuhkan spesialis banget gitu di dalam suatu bidang tertentu, tapi memiliki skill stacking berupa skill yang sangat bisa membantu, skill dasar itu tadi akan sangat menguntungkan orang tersebut. Itulah kenapa menurut gua skill stacking ini sangat penting untuk kita bertahan di dunia sekarang ini, di era ekonomi kreatif sekarang ini. Apalagi kalau misalnya lo adalah seorang content creator atau misalnya orang yang pingin menjadi content creator gitu. Dimana skill stacking ini sangat penting karena untuk memasuki dunia content creator itu sedikit unik, karena nggak bisa kita punya satu skill doang masuk ke dunia konten kreator, karena biasanya seorang konten kreator itu mereka harus memiliki set skill yang lumayan beragam, entah itu mulai dari editing, mulai dari komunikasi, human psychology, gimana caranya bisa menarik atensi orang, kemudian belum lagi sekarang itu udah mulai masuk lagi skill menjual, salesnya kayak gitu. Jadi skill stacking itu sangat penting, dibutuhkan apapun pekerjaannya, entah di dunia digital ataupun non-digital. Lalu, kalau udah tahu skill stacking itu sangat penting, gimana sih caranya supaya kita, kalau kita tuh ingin memiliki skill yang bisa dibilang saling mendukung satu sama lainnya. Yang perlu kita lakukan untuk kita supaya kita tuh punya skill stacking yang bagus, yang pertama kita harus identifikasi skill anchor kita. Skill anchor itu kayak skill dasar gitu. Kalau gue nih misalnya anggap gue adalah content creator yang gue handal di bidang copywriting, yang gue bisa bikin tulisan atau bisa menyimpulkan suatu teori, berbagai teori menjadi satu rangkuman yang komprehensif gitu dan memaparkannya ke kalian gitu. Misalnya itu adalah core gue, misalnya seperti yang gue lakukan, gue mengambil berbagai sumber yang ada, kemudian gue rangkum, kemudian gue paparkan ke kalian. Cuman memiliki kemampuan content creation di bidang ini saja itu ternyata nggak cukup. Setidaknya gue harus memiliki skill yang membantu hal tersebut. Setelah gue mengidentifikasi kalau gue tuh kemampuannya di copywriting nih, core skill gue, anchor skill gue itu copywriting. Kira-kira skill apa nih yang harus gue pelajarin selanjutnya? Yaitu yang kedua adalah kita identifikasi skill pendukungnya. Dari berbagai macam skill untuk content creator, kita tuh bisa pilih-pilih. Biasanya apa sih yang kira-kira bisa mendukung copywriting gitu. Misalnya di sini gue mengambil storytelling. Kira-kira kalau gue dengan kemampuan gue copywriting gue ditambah dengan kemampuan gue storytelling gue, apakah ini akan saling menguntungkan gitu? Apakah ini akan saling membuat skill gue itu lebih bersinar?
Dan ternyata dengan copywriting dan storytelling gue bisa memaparkan apa yang gue cari itu lebih baik ke audiens. Nah itu berarti skill itu saling mendukung sama yang lain. Setelah copywriting, kira-kira perlu apa lagi nih skill yang kira-kira bisa membuat gue itu menjadi content creator itu yang lebih baik lagi. Misalnya gue ngambil skill video editing gitu, jadiin video gue itu sangat lebih enak dilihat sama audiens. Nah, skill-skill itu tadi itu kan saling mendukung sama yang lain. Jadi yang perlu kita lakukan, identifikasi terlebih dahulu skill kita, kemudian identifikasi skill yang harus kita ambil gitu, skill yang harus kita pelajarin. Setelah itu kita mempelajari skill tersebut secara terpisah. Jangan kita mempelajari suatu skill itu secara berbarengan. Misalnya anchor skill gue adalah copywriting, terus gue pingin mempelajari storytelling dan video editing. Akan sangat mengganggu apabila gue mencoba mempelajari video editing dan storytelling itu secara bersamaan. Biasanya ilmunya itu akan sangat basic. Mending kita pelajari skill tersebut satu-satu terlebih dahulu. Misalnya gue pelajari storytellingnya terlebih dahulu sampai di level gue kompeten untuk melakukan storytelling. Setelah itu baru gue tambah lagi skill video editing sampai gue di level kompeten. Uniknya dari skill stacking ini tadi, kita tidak perlu mempelajari suatu skill itu sampai ke level expert. Gabungan skill-skill itu tadi sampai ke level kompeten itu bisa menjadikan diri kita unik karena ada 3 skill yang semuanya kita kompeten, dan saat kita hadapkan dengan seseorang yang memiliki satu skill tapi expert, kita itu memiliki value yang lebih unik. Mungkin kita nggak lebih expert dibanding mereka, tapi kita punya kemampuan yang lebih luas yang akhirnya itu bisa menjadi suatu unique selling kita sebagai seseorang gitu, branding kita sebagai seseorang gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya si skill stacking dan bagaimana caranya kita membuat skill stacking itu tadi bekerja dengan baik. Jadi itu adalah skill stacking, di mana menurut gue adalah salah satu teori yang mungkin akan bisa membantu kita untuk menghadapi perkembangan zaman dan tetap relevan di zaman modern sekarang ini. Jujur, gue membuat video ini untuk diri gue sendiri karena gue ngerasa gue masih butuh banyak ilmu yang harus gue pelajari untuk bisa relevan di dunia ini dan hopefully bisa sukses menurut versi gue sendiri. Dan kalau ternyata ilmu yang gue share ini selain bisa membantu diri gue, tapi juga bisa membantu kalian, itu akan sangat lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, and subscribe. Share ke teman kalian yang membutuhkan. Mungkin ada yang membutuhkan. And see you in the next one. Bye guys.